Hai semuanya. Kadang hidup terasa seperti berjalan di jalur yang tiba-tiba berubah arah tanpa pemberitahuan. Kita sudah menata rencana, membayangkan semuanya akan berjalan sesuai harapan, tapi kemudian datang satu kejadian yang mengubah banyak hal. Kesulitan memang jarang datang dengan sopan. Ia tidak mengetuk pintu, tidak bertanya apakah kita sedang kuat atau tidak. Ia langsung masuk dan memaksa kita menghadapi kenyataan yang mungkin tidak kita inginkan. Tetapi anehnya, di balik ketidaksopanannya itu, kesulitan sering membawa hal-hal yang justru membuat kita tumbuh. Meski ketika mengalaminya, rasanya tidak ada yang tampak baik ataupun bermakna. Ada masa ketika seseorang bangun di pagi hari dan merasa tidak ada satupun hal yang sesuai keinginan. Rencana gagal, orang-orang mengecewakan, peluang tampak menjauh, bahkan hal kecil pun seolah ikut menambah beban. Cangkir jatuh, file hilang, kendaraan mogok, semuanya terasa menyebalkan. Tapi di titik itu biasanya seseorang mulai menyadari bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi. Dan karena ketidakpastian itu, kita akhirnya belajar berdamai dengan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Ketika kesulitan menghampiri, awalnya memang membuat seseorang mengeluh, mempertanyakan hidup, bahkan mempertanyakan dirinya sendiri. Tapi setelah beberapa saat, entah bagaimana, kita mulai mencari cara untuk bertahan, lalu mencari jalan untuk keluar. Kesulitan tidak pernah meminta izin untuk hadir, tapi manusia selalu punya pilihan bagaimana meresponsnya. Ada orang yang memilih marah, menyalahkan keadaan, menyalahkan diri sendiri, atau menyalahkan siapa saja yang bisa dijadikan target. Namun ada juga orang yang berusaha duduk sejenak, menarik napas panjang, dan memberi waktu bagi dirinya untuk menerima kenyataan. Tidak ada cara yang benar atau salah karena setiap orang punya kapasitas masing-masing. Yang jelas, setiap kesulitan selalu mengundang seseorang untuk melihat sesuatu yang selama ini luput diperhatikan. Kadang ia mengajarkan sabar, kadang mengajarkan berpikir ulang, kadang mengajarkan bahwa apa yang kita pertahankan selama ini ternyata bukan sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Ketika seseorang berada di situasi sulit, biasanya dunia terasa mengecil. Pikiran sempit, napas pendek, hati gelisah. Semua kemungkinan buruk muncul dan saling berebut perhatian. Kita membayangkan skenario paling jelek, memikirkan apa yang akan gagal, apa yang akan hilang, dan apa yang tidak akan pernah kembali. Pikiran manusia memang cenderung mengarah ke hal negatif ketika stres, dan itu normal. Namun ada saat tertentu ketika kita akhirnya mulai melihat sedikit cahaya, meskipun yang muncul hanya berupa secercah rasa ingin coba lagi. Cahaya kecil itu kadang hadir melalui kata-kata seseorang, pengalaman orang lain, atau momen sederhana ketika kita tidak sengaja menyadari bahwa hidup tetap berjalan meski kita sedang terpuruk. Pelajaran lain dari kesulitan adalah kita tidak sekuat yang kita kira, tapi juga tidak selemah yang sering kita bayangkan. Di satu sisi, kita mudah goyah oleh hal kecil. Namun di sisi lain, kita punya daya lenting yang tidak disadari sampai kita benar-benar tertekan. Banyak orang yang baru tahu bahwa dirinya mampu menghadapi masalah besar justru ketika dipaksa hidup untuk merasakannya. Dan ketika mereka berhasil melaluinya, mereka sering bertanya-tanya bagaimana dulu mereka bisa bertahan. Di situ seseorang akan menyadari bahwa kekuatan manusia sering muncul bukan dari perhitungan yang matang, tetapi dari keterpaksaan untuk bangkit. Tidak jarang kesulitan juga membuka mata seseorang terhadap hal-hal yang selama ini tidak ia syukuri. Ketika masa sulit datang, seseorang mulai memandang hal-hal kecil dengan cara yang berbeda. Seseorang yang kehilangan pekerjaannya mulai menghargai hal sederhana seperti waktu bersama keluarga. Seseorang yang kehilangan teman baiknya mulai menyadari betapa berharganya kebersamaan yang dulu ia anggap biasa. Seseorang yang hubungan cintanya kandas mulai mengerti bahwa diri sendiri pun butuh dirawat. Kesulitan pada akhirnya memaksa manusia untuk berhenti sejenak dan melihat hidupnya dari sudut yang lebih luas. Sudut yang jarang ia lihat ketika semuanya berjalan mulus. Walaupun begitu, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kesulitan tetaplah menyakitkan. Ia bukan sesuatu yang romantis. Ia bisa mematahkan semangat, membuat seseorang kehilangan arah, bahkan membuatnya mempertanyakan hidup. Tapi rasa sakit bukan selalu tanda bahwa seseorang gagal. Kadang rasa sakit justru tanda bahwa seseorang sedang berubah. Seperti otot yang terasa perih ketika dilatih. Seperti tanah yang harus terbelah untuk menumbuhkan benih. Kesulitan membuat seseorang mengeluh, tapi setelah itu ia perlahan membentuk pola pikir baru, mengenali dirinya lebih dalam, dan mulai memahami mana yang benar-benar penting dalam hidupnya. Dalam perjalanan menghadapi kesulitan, seseorang akan melalui beberapa fase berbeda. Mulai dari fase ketika ia merasa marah,
bingung, dan tidak menerima kenyataan. Lalu masuk ke fase ketika ia sudah mulai bisa berpikir lebih jernih, meski belum menemukan jalan keluar. Hingga akhirnya tiba di fase ketika ia mulai mengambil langkah kecil yang membuat hidupnya perlahan berubah arah. Langkah kecil itu bisa berupa keputusan untuk berbicara pada seseorang, membaca sesuatu yang membuka wawasan baru, mencoba hal kecil yang menenangkan, atau sekedar memberi izin pada diri sendiri untuk tidak menyalahkan keadaan. Langkah-langkah kecil itu, meski tampak sepele, adalah fondasi dari perjalanan panjang seseorang menuju pemulihan. Ada saatnya ketika seseorang merasa ingin menyerah, tapi anehnya, pada momen ketika semuanya terasa terlalu berat, manusia justru sering menemukan sisi tersembunyi dari dirinya sendiri. Sisi yang lebih tabah, lebih bijak, lebih sabar, bahkan lebih jujur. Kita jarang melihat sisi itu ketika hidup sedang mudah. Baru ketika dihantam kenyataan, sisi itu muncul dan mengingatkan bahwa kita pernah melewati hal sulit sebelumnya dan berhasil selamat. Dan jika dulu kita bisa, sekarang pun pasti bisa. Percaya pada diri sendiri bukan berarti mengabaikan rasa takut, tetapi mengakui bahwa rasa takut itu nyata dan tetap melangkah meski hati goyah. Dalam proses menghadapi kesulitan, seseorang juga belajar bahwa hidup tidak bisa dijalani sendirian. Terkadang seseorang merasa kuat dan yakin bisa menyelesaikan semuanya tanpa bantuan. Namun ketika kondisi semakin berat, ia mulai sadar bahwa bantuan kecil dari orang lain bisa membawa pengaruh besar. Sebuah pesan singkat bisa menjadi penyemangat, sebuah nasihat sederhana bisa membuka pemahaman baru, dan sebuah pelukan bisa membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada manusia yang benar-benar bisa bertahan sendirian meski ia merasa mampu. Dan menerima bantuan bukan tanda bahwa kita lemah, tetapi tanda bahwa kita berani jujur pada diri sendiri. Pada akhirnya, seseorang memahami bahwa kesulitan bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang belajar melepaskan. Kadang kesulitan datang untuk memaksa kita meninggalkan sesuatu yang selama ini menghambat. Melepaskan bukan berarti kalah, tetapi memberi ruang bagi sesuatu yang baru untuk masuk. Ada banyak hal yang terasa berat dilepaskan, entah itu rencana, hubungan, pekerjaan, atau kebiasaan lama. Tapi justru karena melepas itulah, seseorang bisa bergerak ke arah yang lebih baik. Seiring waktu, seseorang yang dulu merasa terpuruk akan mulai melihat bahwa kesulitan memberikan bentuk baru pada hidupnya. Ia menjadi lebih peka, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan lebih mengerti apa arti bahagia. Kebahagiaan bukan lagi tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan menerima hidup apa adanya. Dan dari sana, seseorang perlahan menemukan kedamaian yang lebih stabil. Bukan karena hidup menjadi lebih mudah, tetapi karena ia sudah tahu bagaimana merespon ketika kesulitan datang lagi. Ketika kesulitan menghampiri, manusia diuji bukan hanya pada ketahanannya, tetapi juga pada cara ia memandang hidup. Ada orang yang justru berkembang menjadi pribadi yang lebih lembut dan bijak. Ada juga yang menjadi lebih kuat dan berani mengambil keputusan. Kesulitan membentuk manusia tanpa perlu berteriak. Ia bekerja diam-diam melalui rasa sakit, kebingungan, keraguan, dan air mata. Tapi setelah semuanya, yang tersisa adalah seseorang yang lebih utuh. Hidup memang tidak pernah menjanjikan kemudahan, tapi selalu menyediakan kesempatan untuk belajar. Dan kesulitan adalah salah satu guru terbaik, meski metode mengajarnya tidak pernah enak dirasakan. Yang terpenting adalah kita tidak berhenti di tengah jalan. Meskipun langkah kecil, tetaplah melangkah. Meskipun hanya bergerak sedikit, tetaplah bergerak. Karena yang membuat seseorang lebih kuat bukan besar langkahnya, tetapi keberaniannya untuk tidak menyerah. Setiap orang punya jalannya masing-masing dalam menghadapi kesulitan. Tidak ada cara yang sempurna, tidak ada waktu yang pasti. Yang ada hanyalah perjalanan yang terus berubah, yang mengajarkan kita bahwa hidup selalu punya cara untuk membawa kita ke tempat yang lebih baik selama kita tidak berhenti berusaha. Kesulitan datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk mengubah kita menjadi versi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan pada hari ketika kita menoleh ke belakang, melihat masa-masa yang pernah terasa berat itu,
Mungkin kita akan tersenyum kecil, bukan karena masa itu indah, tapi karena kita berhasil melewatinya. Kita akhirnya mengerti bahwa kesulitan yang dulu terasa seperti akhir dunia, ternyata hanya batu pijakan menuju kehidupan yang lebih matang, lebih dewasa, dan lebih penuh pemahaman. Kesulitan akan selalu datang dan pergi, tetapi selama kita mau belajar, mau berdamai, mau menerima dan mau berkembang, setiap kesulitan akan meninggalkan jejak yang membuat kita lebih siap menghadapi apapun di depan sana. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan kesulitannya, tetapi siapa kita setelah melaluinya. Kadang seseorang baru benar-benar mengenal dirinya ketika ia berada dalam situasi yang tidak ia pilih. Saat semua jalan terasa buntu, disitulah seseorang mulai melihat karakter aslinya. Apakah ia mudah menyerah? Apakah ia mencoba tetap tenang? Atau justru ia menemukan kreativitas baru yang selama ini tertutup oleh kenyamanan? Kesulitan seringkali membuka pintu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Di tengah kebingungan dan tekanan, seseorang bisa menemukan hal-hal yang dulu dianggap mustahil dilakukan. Ada orang yang menemukan kemampuan berbicara dengan jujur, ada yang belajar mengatur emosi, ada yang tiba-tiba berani mengambil keputusan besar yang selama ini ditunda karena situasi terdesak membuatnya sadar bahwa hidup tidak bisa terus menunggu. Momen seperti itu kadang hadir tanpa disadari. Kita hanya melakukan apa yang bisa kita lakukan setiap hari, mencoba menjaga kewarasan, mencoba mengurangi stres, sampai tiba-tiba kita menyadari bahwa kita sebenarnya telah berjalan cukup jauh dari titik terendah. Hal yang dulu terasa berat perlahan kehilangan kekuatannya. Ketakutan yang dulu menghantui mulai tampak tidak sebesar bayangan di awal. Dan dari sana, seseorang mulai menyadari bahwa setiap kali kesulitan datang, ia sebenarnya sedang memberi bekal emosional untuk masa depan. Bekal itu mungkin tidak langsung terasa, tapi pelan-pelan akan muncul ketika seseorang menghadapi tantangan berikutnya. Dalam perjalanan itu, seringkali seseorang mendapati bahwa hidup tidak mengharuskannya selalu kuat setiap saat. Ada hari ketika seseorang merasa bisa menanggung segalanya, tetapi ada juga hari ketika hal kecil pun bisa membuatnya runtuh. Dan itu bukan kelemahan, itu adalah tanda bahwa kita manusia. Justru di hari-hari ketika kita merasa lemah, disitulah kita membuka ruang bagi bantuan, nasihat, atau dukungan dari orang lain. Seseorang yang pernah mengalami masa sulit biasanya menjadi lebih peka terhadap kesulitan orang lain karena ia tahu bagaimana rasanya berada di posisi itu. Empati seperti itu tidak bisa dibeli atau dipelajari melalui teori. Ia hanya tumbuh melalui pengalaman nyata. Perlahan seseorang mulai mengerti bahwa setiap kesulitan yang datang sebenarnya tidak berdiri sendiri. Ia selalu membawa pesan tersembunyi, meskipun pesan itu baru bisa dibaca setelah waktu berlalu. Ada kesulitan yang mengajarkan batas diri, ada yang mengajarkan pentingnya menjaga hubungan, ada yang mengingatkan bahwa hidup terlalu singkat untuk terus marah atau menyimpan dendam. Kesulitan juga bisa menjadi alarm yang mengingatkan bahwa seseorang perlu berhenti sejenak, memperbaiki arah, atau bahkan memulai ulang dari awal. Memulai ulang bukan tanda mundur, tetapi tanda bahwa seseorang berani mengambil kembali kendali hidupnya. Di titik tertentu, seseorang akhirnya memahami bahwa ia tidak bisa terus memerangi hidup. Menghadapi kesulitan bukan berarti harus keras kepala, selalu melawan, atau selalu membuktikan diri. Kadang yang dibutuhkan justru penerimaan, bukan menerima kekalahan, tetapi menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai keinginan. Penerimaan seperti ini bukan menyerah, tetapi melepaskan pertarungan yang tidak perlu. Ketika seseorang berhenti melawan hal yang tidak bisa diubah, ia mulai melihat hal-hal lain yang sebenarnya bisa ia atur. Disitulah energi emosionalnya kembali, pikirannya lebih jernih, dan langkahnya lebih mantap. Ada saat ketika seseorang mulai melihat bahwa kesulitan yang ia kira menghancurkan ternyata justru menyelamatkannya. Banyak orang menyadari hal itu setelah melewati masa-masa berat. Pekerjaan yang hilang ternyata membuka jalan untuk pekerjaan yang lebih baik. Hubungan yang berakhir ternyata memberi ruang untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Rencana yang gagal ternyata menggiring seseorang ke jalur yang lebih sesuai dengan dirinya. Kadang manusia berpikir ia tahu apa yang terbaik untuk hidupnya, padahal hidup seringkali punya perhitungan yang tidak bisa ditebak. Perjalanan menghadapi kesulitan tidak pernah berjalan mulus. Ada hari ketika seseorang merasa sudah kuat, tetapi keesokan harinya ia kembali merasa goyah. Itu hal biasa.
proses pemulihan tidak pernah lurus. Ada naik turun, ada cepat lambat, ada yakin dan ragu yang datang bergantian. Tapi seiring berjalan, seseorang mulai menemukan ritmenya sendiri. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus mendorong diri, kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus meminta bantuan. Kepekaan seperti ini muncul bukan dari teori, tapi dari latihan sehari-hari saat menjalani hidup. Semakin jauh seseorang melewati kesulitan, semakin ia menyadari bahwa hidup tidak hanya tentang mengatasi masalah besar. Seringkali, hidup justru diselamatkan oleh hal-hal kecil yang sederhana. Obrolan ringan dengan teman, kehangatan keluarga, secangkir minuman hangat, berjalan sendirian untuk menenangkan pikiran, atau sekedar mendengarkan lagu yang menenangkan. Hal-hal kecil itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi membantu seseorang tetap bertahan hingga ia punya kekuatan lagi untuk menghadapi masalah itu. Tidak ada kesulitan yang diselesaikan sekaligus. Semuanya dihadapi sedikit demi sedikit. Pada akhirnya seseorang mulai memahami bahwa hidup adalah rangkaian dari datang dan perginya masa sulit. Tidak ada manusia yang bisa menghindarinya sepenuhnya. Tapi seseorang yang pernah melewatinya dengan hati jujur, biasanya tidak lagi memandang kesulitan sebagai musuh. Ia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, sesuatu yang hadir untuk mengasah, bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk. Dan ketika seseorang mencapai titik itu, ia tidak lagi tenggelam dalam ketakutan. Meskipun rasa takut tetap ada, ia hanya lebih tenang, lebih siap, dan lebih yakin bahwa dirinya mampu melalui apapun yang datang. Ketika seseorang akhirnya berdiri di titik yang lebih kuat, ia baru menyadari betapa berharganya setiap proses yang ia jalani. Air mata yang dulu ia sembunyikan ternyata menjadi bukti bahwa ia manusia. Rasa sakit yang dulu ia benci ternyata mengajarkannya hal-hal penting. Keputusasaan yang dulu membuatnya ingin berhenti ternyata menuntunnya untuk berani meminta bantuan. Dan semua itu kemudian terangkai menjadi bagian dari dirinya yang baru, lebih matang, lebih bijak, dan lebih mengerti makna hidup. Kesulitan akan selalu datang dalam bentuk yang berbeda-beda. Kadang kecil, kadang besar, kadang datang bertubi-tubi, kadang datang ketika kita merasa siap. Tapi apapun bentuknya, manusia selalu punya pilihan, tenggelam atau tumbuh. Dan tumbuh tidak selalu berarti menang besar, cukup menjadi sedikit lebih baik dari kemarin pun sudah merupakan kemenangan. Yang terpenting adalah seseorang tidak berhenti bergerak, karena selama masih bergerak, sekecil apapun langkahnya, hidup akan selalu memberi jalan baru. Ada masa ketika seseorang akhirnya sampai pada titik di mana ia bisa menatap kembali segala hal yang pernah ia jalani dengan perasaan yang lebih ringan. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tetapi karena ia sudah tidak lagi memandang hidup dari kacamata rasa takut. Di titik itu, seseorang mulai memahami bahwa hidup tidak pernah sepenuhnya tenang, dan itu tidak apa-apa. Justru, ketidaksempurnaan itulah yang membuatnya belajar untuk lebih fleksibel, lebih peka, dan lebih siap menghadapi apapun yang tiba-tiba muncul. Ketika seseorang telah menempuh perjalanan panjang menghadapi kesulitan, ia akhirnya mengerti bahwa rasa kuat bukan datang dari hidup yang mudah, melainkan dari dirinya yang bersedia berjalan meski jalannya tidak jelas. Hidup selalu menghadirkan peristiwa yang datang tanpa rencana. Tapi pengalaman menghadapi kesulitan sebelumnya membuat seseorang lebih tenang ketika sesuatu yang tadi inginkan kembali terjadi. Ia tidak lagi terburu-buru menyalahkan diri, tidak lagi merasa hidup tidak adil, dan tidak lagi menganggap dirinya sendirian dalam segala hal. Ia mulai melihat bahwa setiap manusia punya cerita, punya perjuangan, dan punya luka masing-masing. Kesadaran itu secara perlahan menghapus rasa iri, mengurangi rasa membandingkan diri dengan hidup orang lain, dan menggantikannya dengan empati yang lebih dalam. Seseorang yang pernah hancur biasanya lebih mengerti bagaimana cara merangkul orang lain agar tidak terasa sendirian. Perjalanan hidup membuat seseorang mengerti bahwa tidak ada kesulitan yang sia-sia. Ada yang menguatkan hati, ada yang menajamkan pikiran, ada yang membuatnya lebih dewasa, dan ada pula yang mengarahkan hidupnya ke jalur yang lebih benar. Semua proses itu, meskipun kadang tidak menyenangkan, akhirnya membentuk seseorang menjadi lebih kokoh. Bukan berarti ia kebal terhadap luka, tetapi ia tahu bagaimana caranya merawat luka itu tanpa harus merasa rendah diri. Ia tahu bahwa menangis bukan tanda lemah, diam bukan tanda kalah, dan mundur sejenak bukan tanda menyerah.
Justru itu semua adalah bagian dari cara seseorang menjaga dirinya agar tetap bisa berjalan lebih jauh. Ada saat ketika seseorang menyadari bahwa ia tidak perlu terburu-buru mencapai apapun. Banyak orang hidup dengan tekanan untuk selalu mencapai sesuatu, seolah hidup hanya tentang tujuan dan pencapaian. Padahal setelah melewati masa-masa sulit, seseorang biasanya menyadari bahwa yang paling penting bukan hanya tujuan akhirnya, tetapi siapa dirinya selama perjalanan itu. Ia mulai belajar menikmati proses kecil yang biasanya terlewat ketika hidup terlalu cepat. Ia mulai memberi ruang bagi dirinya untuk bernafas, menikmati ketenangan sederhana, dan mengizinkan dirinya untuk tidak selalu hebat setiap hari. Ketika seseorang sudah sampai pada pemahaman seperti itu, ia mulai melihat hidup dengan cara yang lebih lembut. Ia tidak lagi keras terhadap dirinya sendiri, tidak lagi merasa bahwa setiap kesalahan adalah akhir dunia, dan tidak lagi merasa harus kuat setiap detik. Ia mengizinkan dirinya salah, mengizinkan dirinya istirahat, bahkan mengizinkan dirinya bahagia tanpa harus memberi alasan siapapun. Kesulitan yang ia lalui telah mengajarkannya bahwa kebahagiaan bukan datang dari hidup tanpa masalah, tetapi dari kemampuan menerima diri apa adanya, tanpa perlu menjadi sosok yang terlalu sempurna untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dalam perjalanan terakhir menghadapi kesulitan, seseorang menemukan bahwa harapan bukan selalu tentang percaya bahwa sesuatu akan berjalan baik, tetapi tentang percaya bahwa apapun yang terjadi, dirinya bisa melewatinya. Harapan seperti itu lebih kokoh karena tidak bergantung pada hasil, tetapi pada keyakinan terhadap diri sendiri. Keyakinan itu tumbuh perlahan dari pengalaman, dari jatuh bangun, dari mencoba bangkit meski sering gagal, dan dari mengerti bahwa setiap langkah kecil pun tetap berarti. Seseorang tidak perlu melompat jauh untuk membuktikan dirinya, cukup melangkah setapak demi setapak, dan itu sudah menunjukkan keberanian yang besar. Pada akhirnya, seseorang akan sampai pada momen ketika ia bisa berkata pada dirinya sendiri bahwa ia sudah melakukan yang terbaik. Kalimat sederhana itu seringkali menjadi penutup dari banyak luka, banyak penyesalan, dan banyak pertanyaan yang selama ini ia bawa. Ketika seseorang bisa menerima bahwa dirinya sudah berusaha semampunya, ia tidak lagi disandera oleh rasa bersalah atau rasa kurang. Ia mulai merasa lebih bebas, menjalani hidup sesuai ritme yang ia pilih sendiri, bukan ritme yang ditentukan oleh tekanan atau ketakutan. Dan ketika kesulitan menghampiri lagi, karena hidup memang akan selalu menghadirkannya dalam berbagai bentuk, seseorang tidak lagi merasa takut seperti dulu. Ia mungkin tetap cemas, tetap gelisah, tetap waspada, dan itu wajar. Tapi ia sudah punya bekal untuk bertahan. Ia sudah tahu bahwa badai tidak selamanya, rasa sakit ada batasnya, dan setiap luka pada akhirnya akan sembuh walau pelan. Ia sudah melihat dirinya bertahan sekali, 2 kali, bahkan berkali-kali. Dan itu menjadi bukti bahwa dirinya mampu menghadapi apapun yang datang. Hidup tidak pernah menjanjikan bahwa perjalanan akan mudah, tetapi hidup selalu memberi kesempatan untuk bangkit. Kesulitan datang bukan untuk membuat seseorang berhenti, tetapi untuk membawanya lebih dekat pada versi dirinya yang paling kuat dan paling jujur. Dan ketika seseorang menyadari hal itu, ia tidak lagi merasa hidup memusuhinya. Pada titik itu, ia mulai melihat hidup sebagai bagian dari siklus yang membentuknya, bukan sebagai hukuman atau kegagalan. Ketika kesulitan menghampiri, seseorang akhirnya memahami bahwa yang paling penting bukan tentang bagaimana ia menghindarinya, tetapi bagaimana ia berubah setelah melewatinya. Jika ia keluar dari masa sulit itu dengan hati lebih lembut, pikiran lebih bijak, dan langkah lebih tenang, maka kesulitan itu tidaklah sia-sia. Ia telah menjadi bagian dari proses panjang yang menjadikan dirinya lebih manusiawi, lebih utuh, dan lebih siap menyambut kehidupan apa adanya. Dan dari semua perjalanan itu, seseorang akhirnya bisa berkata dengan penuh keyakinan bahwa meskipun kesulitan datang lagi, aku tidak lagi sama seperti dulu. Aku lebih siap, lebih tenang, dan lebih mengerti bahwa apapun yang datang, aku tidak akan berjalan sendirian, karena aku sudah menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam diriku sendiri.